Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi mata kuliah data mining. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang data preprocessing untuk edisi yang kedua. Jadi data preprocessing yang kita bahas di sini ada dua, ada data transformation dan discretization sama data integration. Oke, mari kita lihat materi lebih lanjutnya. Jadi masih sama seperti dengan video yang lalu. Jadi kita masih berkecimpung di himpunan data ya. Jadi kita masih berusaha untuk memahami dan mempersiapkan data. Nah, cuman kita fokusnya lebih ke mempersiapkan data di sini ya. Kemarin data cleaning sudah, data redaction juga sudah. Nah, sekarang kita transformation, integration dan ini ya. Oh iya. Transformation sama integration. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita fokus yang pertama dulu, jadi transformation dan diskretisasi. Nah, kenapa sih data ini harus ditransformasi? Nah, seperti kalian lihat, seperti ilustrasi di background ini ya. Jadi ketika kita mendorong suatu benda itu bentuknya kotak, ya, itu akan kesulitan, ya. Itu dibandingkan jika bendanya ini sudah ditransformasi menjadi ke dalam bentuk lingkaran ya. Saya kembalikan. Nah, ini ya, jadi ini dia lebih cepat ya, karena bendanya sudah di model lingkaran atau bola, jadi menggelinding lebih cepat ya. Sedangkan kalau tidak ditransformasi ya, jadi bentuknya masih tetap kotak, jadi kesulitan akan memproses data ke dalam proses data mining. Oke, yang pertama data transformation. Apa sih data transformation ini? Ya, kata kuncinya di sini adalah memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut yang diberikan ke rangkaian nilai pengganti yang baru. Ya, jadi rangkaian nilai atribut ya ke rangkaian nilai pengganti yang baru. Jadi dirubah bentuk. Ya, transform ya. Jadi transform ini berubah bentuk. Nah, setiap nilai lama ini ya, setiap nilai yang lama atau data-data yang lama ini dapat diidentifikasikan sebagai nilai baru. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggunakan beberapa metode ya yang sering dikenal, yaitu pertama ada smoothing. Smoothing itu menghilangkan noise tujuannya ya. Kemudian ada atribut atau feature construction, jadi membuat atribut atau fitur baru. Pembuatan ini berasal dari atribut yang sudah ada ya, jadi pembuatan atribut baru dari atribut yang sudah ada. Kemudian bisa juga kita menggunakan aggregation ya, aggregation atau agregasi ya, biasanya di dalamnya ada summation, kemudian ada data cube construction ya. Nah, dia kayak summation itu biasanya ada rata-ratanya berapa, kemudian frekuensi berapa dan seterusnya ya. Ini. Kemudian bentuk yang nggak kalah populer juga itu adalah normalization ya. Normalization berdasarkan nilai min dan max-nya, berdasarkan menggunakan fungsi z-core dan atau menggunakan normalisasi menggunakan skala desimal. Ini untuk yang normalisasi, biasanya yang sering digunakan ini ya. Kemudian yang terakhir adalah diskretisasi. Nah, diskretisasi ini kita bisa menggunakan konsep hierarki climbing ya. Jadi nanti akan dibuat suatu konsep hierarki. Ya, itu beberapa metode yang sering digunakan dalam data transformation ya. Nanti kita akan coba sedikit kupas beberapa ya. Untuk teknisnya nanti lebih mendalam itu akan kita bahas di video berikutnya atau video selanjutnya ya. Nah, sebagai contoh di sini ada min and max normalization. Jadi data dinormalisasi berdasarkan nilai terkecil ya dan nilai tertinggi ya. Ini yang terkecil dan ini yang tertinggi. Ya, dinormalisasikan. Nah, rumusnya gimana? Jadi di sini sudah ada rumus. Jadi untuk nilai normalisasi itu dihitung dengan angka yang mau dinormalkan dikurangi nilai terkecil ya, dibagi nilai max dikurangi nilai terkecil ya, dikali nilai max yang baru
dikurangi nilai max yang nilai minimum yang baru ditambah nilai minimum yang baru. Ya, jadi ini kita bisa tentukan kita kepingin nilai maxnya berapa, kita kepingin nilai minnya berapa, ya kita bisa setting di sini. Ya, nah kalau nggak kepingin pakai rentangnya nilai max atau min yang disetting berapa, ya kita bisa gunakan yang ini saja. Ya, kita bisa gunakan nilai min dan max seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini terdapat suatu data income, range-nya antara $12.000 hingga $98.000. Nah, kepengen dinormalisasi yang terendahnya untuk normal terkecilnya yang terendahnya itu 0 dan maksimalnya untuk yang baru itu 1. Jadi rentang nilainya nanti adalah antara 0 sampai dengan 1. Ya. Nah, contohnya di sini didapatkan suatu angka $73.000. Gimana menormalisasikan? Ya kita masukkan aja. Ya, ini seharusnya 73.600 ya. Nah, ini. Jadi 73.600 dikurangin nilai min, nilai terkecil. Nah, nilai terkecilnya kan ini 12.000. Dibagi maxnya ini 98, kita masukkan ke sini, dikurangi nilai terkecil 12.000. Nah, di sini. Dikalikan, nah ini dikalikan new max atau nilai tertinggi yang baru dikurangi nilai terendah yang baru, ya. Berarti 1 dikurangi 0 ditambah new min, ya, ditambah nilai terkecil yang baru, munculnya 0,716, ya. Jadi ini datanya yang tadinya 73.000 sudah bisa dinormalkan menjadi 0,716, ya. Atau bisa juga kita menggunakan z-score, ya, dimana ini adalah rata-rata, mean, dan di sini adalah standar deviasi. Ya, kita lihat di sini. Nah, misalkan kita ingin menormalkan, ya, nilai $54.000, ya. Berarti untuk menormalkan $54.000 kita harus tahu standar deviasinya dulu. Nah, di sini ambil contoh saja, standar deviasinya sudah ketahuan 16.000. Ya. Berarti rumusnya adalah, ya, nilai yang kita yang ingin kita normalisasikan, ya, berarti rata-rata ini, ya, ini berarti rata-ratanya kan ini, berarti nilainya ini kan ya tetap ya 73.600 dikurangin 54 ini rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya, munculnya sekian. Ya, 1,225. 1,225. Ya. Ini. Kemudian kita bisa juga normalisasikan pakai skala desimal. Ya, pakai skala desimal. Ya, kita tinggal bagi saja 10 dengan yang ingin kita normalkan dibagi 10 pangkat, ya, pangkat J. Nah, J ini apa? J itu adalah nilai integer terkecil, ya. Nilai integer terkecil. Nah, itu. Jadi tapi yang sering digunakan adalah yang ini, ya, yang min max, yang saya tahu lah, ya, yang saya tahu, dan yang paling simpel digunakan tuh yang ini, yang dua ini. Jadi ini. Otomatis kalau di sini yang dinormalisasikan harus data yang berupa angka. Nah, kenapa sih kok datanya kita transformasi pakai normalisasi? Ya kita tahu sendiri kan, ya. Datanya kan ini, ya, besar sekali, ya. Datanya kan rentangnya kan $12.000, $90. Coba ini kalau disuruh mengkurskan ke rupiah, ya, gitu, itu pasti akan datanya juga agak besar, ya. Misalkan katakanlah $10.000, ya. $10.000 kalau mau dijadikan rupiah, misalkan rupiah itu 15.000 1 dolarnya, maka menjadi 15 1 2 3 ditambah 0,4 2 ke 4, maka menjadi 150 juta. Nah, bayangkan data kita nyimpen data 150 juta. Ya. Secara penyimpanan data atau variabel itu otomatis akan lebih banyak membutuhkan memori, ya. Dan
Kalau datanya cuma 10 nggak masalah teman-teman. Tapi kalau datanya itu ada misalkan 10.000 record atau tapel ya, atau 10.000 tapel, itu pasti akan membutuhkan memori atau membutuhkan media penyimpanan yang sangat besar. Dan ketika kita running, ketika kita proses mining, kita proses training ya, kita proses training, maka ya ini juga mempengaruhi kinerja komputer kita gitu. Makanya kalau kita normalisasikan, salah satu manfaatnya adalah ini, karena nilainya rentangnya menjadi kecil sehingga membutuhkan kapasitas memori yang kecil juga, sehingga proses komputasi itu tidak akan berat gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya selain normalisasi kita bisa bicara tentang diskritisasi ya. Diskritisasi itu apa? Mungkin kalau teman-teman pernah ngelihat, pernah merasakan kalian dapat nilai akhir suatu mata kuliah katakanlah 85. Oh, 85 itu menjadi misalkan dapat B+, terus ada 80 itu jadi B dan seterusnya ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang disebut dengan diskritisasi ya. Jadi dirubah menjadi data diskrit ya. Nah, data diskrit ini sebenarnya ada 3 macam teman-teman ya. Ada nominal, ada ordinal, sama numerik. Nah, kalau nominal itu dia sifatnya tidak terurut. Contohnya ada warna dan usia. Warna itu kan ada merah, ya kan, ada biru, ya, dan seterusnya. Itu kan bukan menunjukkan suatu urutan ya. Nah, itu nominal. Kemudian yang kedua ada ordinal ya. Ordinal itu ya seperti ini, cuman membentuk urutan. Contohnya di sini adalah ranking akademik. Ya, nilai mata kuliah, nah seperti ini juga ordinal ya. Ini adalah diskritisasi bentuk ordinal. ada juga diskritisasi yang bentuknya numerik, angka ya, biasanya berupa bilangan bulat atau bilangan real. Jadi misalkan suhu ya, nah, suhu rendah itu dikatakan rendah itu kalau misalkan 0 sampai 40 derajat Celcius misalkan. Nanti sedang itu antara 40 sampai 60 derajat Celcius dan seterusnya ya. Tapi kita fokusnya yang di sini ya, bukan yang di sini. Kalau yang di sini ini jadinya ordinal, tapi kalau yang di sini ini jadinya numerik ya. Yang di sini itu numerik itu. Nah, itu konsep dari diskritisasi. Oke. Nah, kemudian cara kerjanya gimana diskritisasi itu? Jadi diskritisasi itu membagi rentang sebuah atribut ya. Atribut ini biasanya sifatnya kontinu ke dalam interval ya, ke dalam interval. Nah, interval ini nanti dapat digunakan untuk menggantikan nilai atau data yang aktual atau data yang sebenarnya gitu ya. Jadi kayak tadi misalkan ada 85 itu B+, kemudian 80 itu B ya kan, kadang 81 itu juga masih B ya kan. Berarti kalau dapat B berarti rentang nilainya misalkan antara 80, B itu 80 sampai dengan 84. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ketahuan. Jadi kalau ini ya label, berarti kan B ini label interval. Berarti label interval ini menggantikan nilai yang antara 80 sampai 84. Ya. Nah, otomatis di sini ada keuntungan juga mengurangi ukuran data. Ya. Dengan diskritisasi kita bisa mengurangi ukuran data. Nah, kemudian ini bisa juga diterapkan untuk yang supervised dan unsupervised learning, ya. Nah, bedanya apa sih supervised dan unsupervised learning? Secara singkat ya. Secara singkat, kalau supervised learning itu jadi kita mentraining data dengan suatu algoritma, tapi datanya ini ya, kalau supervised ini datanya ini sudah ada kelasnya ya, sudah ada kelas atau label ya ini. Tapi kalau yang unsupervised ini belum ada, jadi belum ada kelas atau label, belum ada label. Nah, karena di sini sudah ada kelas atau label, jadi modelnya gini. Yang namanya supervised-nya, lengkapnya kan supervised learning ya, supervised learning. Jadi si algoritmanya disuruh belajar itu seolah-olah ada gurunya.
Gurunya siapa? Ya ini label. Ya, jadi disuruh ngelihat kondisi datanya sekian sekian sekian. Oh, kalau kondisi data segini gini gini, maka labelnya X. Kalau datanya gini gini gini, maka labelnya Y. Kalau gini gini gini, datanya Y. Kalau gini gini X dan seterusnya. Ya, ini yang supervised. Kalau yang unsupervised berarti belum ada label. Berarti karena nggak ada label, berarti tidak ada gurunya. Jadi dia belajar sendiri. Jadi algoritmanya belajar sendiri, otodidak lah kalau manusia ya. Ini. Nah, kemudian diskritisasi ini bisa kita lakukan secara split, yaitu top down atau merge atau bottom up, ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, sedangkan diskritisasi ini bisa kita lakukan secara rekursif, ya, rekursif pada sebuah atribut. Dan diskritisasi ini dapat kita gunakan untuk menyiapkan analisa lebih lanjut. Nah, contohnya kalau kita menggunakan diskritisasi pakai klasifikasi. Oke, berikutnya. Nah, metode-metode yang sering kita gunakan, yang sering kita kenal di diskritisasi itu ada yang pertama ini ya, binning. Seperti di video sebelumnya kita sudah dijelaskan sedikit tentang binning. Kemudian ada histogram analisis ya. Jadi histogram analisis. Jadi sini ada, ini sebelah kanan yang hitam ini keterangannya ya. Kalau binning itu digunakan di top down split ya. Biasanya untuk yang unsupervised. Kalau yang histogram juga top down terus unsupervised ya. Nah, kalau clustering ya, kita bisa juga gunakan analisa clustering. Nah, kalau kalian kepengen tahu analisa clustering seperti apa, seperti yang ada di video contoh Kamin cluster ya, di beberapa video yang lalu. Nah, kalian bisa lihat di situ. Jadi bentuknya clustering itu seperti apa, seperti itulah yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian kita bisa juga gunakan decision tree analysis. Kemudian kita juga decision tree itu seperti ketika kalian menjalankan ini ya, praktek ya, praktek pakai rapid miner yang pertama ya, yang pakai decision tree itu yang data golf itu ya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian untuk kita juga bisa gunakan yang namanya correlation analysis ya. Kita bisa gunakan analisa korelasi. Oke. Nah, untuk contoh ya, contoh diskritisasi menggunakan binning ya. Kita bisa gunakan dua macam ya. Baik equal width atau equal depth. Nah, kalau width itu kan lebar. Jadi lebar datanya, rentang datanya itu sama. Jadi distance, jadi jarak ya. Jarak antar datanya itu dibagi sama. Atau equal depth ya. Equal depth itu kedalaman ya. Nah, kedalaman ini mewakili frekuensi ya. Jadi frekuensi atau keseringan munculnya suatu data. Jadi dibagi berdasarkan keseringan muncul suatu data. Nah, kita kembali ke yang ke equal width ya. Kalau equal width itu datanya dibagi sebanyak n interval dengan ukuran yang sama. Jadi kepengen dibagi berapa interval? Misalkan kita pengen 12, kita punya 12 data ya. Kita punya 12 data. Kita kepengen menjadi 3 interval. Ya. 3 interval. Nah, karena 12 kita pengen bagi menjadi 3 interval, berarti ya 12 dibagi 3. Berarti nanti setiap rentang pertama itu ada 4 ya, ada 4 data. Jadi yang pertama ada 4 data, yang kedua ada 4 data lagi, yang ketiga ada 4 data lagi. Nih, nah contohnya di sini jika A dan B itu adalah nilai atribut terendah dan tertinggi, jadi A itu rendah, B itu tertinggi, maka intervalnya adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi n. Ya kan? Nah, cuman kalau di sini kan tadi belum tahu tertinggi terendahnya. Gambaran sederhananya seperti itu. Ya. Ini partitioning atau binning untuk diskritisasi yang paling mudah. Ya. Kita bagi secara equal width. Ya. Tetapi di sini ada kelemahan, otomatis nanti outlier itu dapat mendominasi presentasi. Ya. Nah, ibaratkan contoh seperti ini. Misalkan kita punya deretan data jumlah anak misalkan.
jumlah anak dari 10 keluarga, ya kan? Nah, itu terjadi suatu data yang noise ya. Jadi ada 10. Oke, kita misalkan kita bikin 10 kotak, kita bikin 10 tempat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Sampai di sini nih enggak sih ya. Jadi kita punya 10 slot ya, 10 slot untuk setiap keluarga. Ini jumlah anaknya berapa? Ya, misalkan jumlah anak 2 3, terus ada 1 3 2 1 5 6. Nah, kemudian ada ini yang salah ngentry ya, sehingga terjadi noise. Itu ada min 8 ya, ada negatif 8. Terus kemudian ada lagi di sini 2. Nah, misalkan seperti ini. Nah, sehingga kalau kita pakai yang equal width, data terkecilnya kan 8. Ya, biar gampang kita tambah 2 aja ya, kita tambah 2 biar 12, biar baginya gampang. Ya. Kita di sini lagi ada 3, kemudian ada 1 ya. Jadi 12 ya, 12. Jadi ini ada 12, saya ganti ada 12 data. Nah, kita coba aja hitung. Jadi rentangnya atau intervalnya yaitu nilai tertinggi berapa? Nilai tertinggi di sini 6. 6 dikurangi nilai terendah. Nilai terendah itu adalah negatif 8. Ya kan? Karena di sini negatif kan ya, tetap ya. Jangan di sini dikurung, nanti jadi plus nanti ya. Terus dibagi dengan jumlahnya 12. Otomatis gimana rentang nilainya? Ya, otomatis rentang nilainya kalau kita misalkan ini kita paksa gini ya. Ini min dikurangin negatif 8 ya, seperti ini. Akhirnya kan menjadi 6 plus 8 dibagi 12 kan ya. Ya, berarti 6 plus 8 itu 14 dibagi 12 berapa ya? 14 dibagi 12 1,16 ya kan? 1,16. Berarti ketemunya 1,16. Nah, kan bingung kan ya? Kita mau rentangnya gimana 1,16? Ya kan? Untuk membaginya loh kan ya. Kan bingung. Tapi kalau misalkan di sini otomatis kita paksa ya, kita paksa 1,16. Jadi ada, kalau kita bikin ini, saya bersihkan dulu. Nah, kalau kita misalkan bikin seperti diagram Cartesius ya. Nah, di sini. Jadi negatif 8 itu ada di sini ya, sementara tadi banyak nilai yang ada di sini. Nah, otomatis kalau kita bagi, misalkan kita bagi menjadi berapa? Oke, 4 bagian sama. Kita hitung seret ya. Di sini kita bagi 2 dulu biar mudah. Nah, kita bagi di sini. Terus kita bagi lagi di sini, sekitar sini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Otomatis kan ada blok data yang di sini, ada blok data yang di sini, ada blok data yang di sini, ada blok data yang di sini. Nah, otomatis di sini karena di sini nggak ada datanya, sehingga mau diisi apa gitu loh. Karena di sini nggak ada datanya. Tadi kan datanya ngumpul di sini. Nah, gara-gara si outlier ini yang negatif 8 ya, sehingga persebaran datanya menjadi tidak terdistribusi normal. Ya, datanya miring atau skewed ya, biasanya skewed ya. Skewed. Ya. Ini datanya miring. Ya kan? Tidak terdistribusi normal. Nah, ini. Makanya di sini paling mudah, tapi outlier ini dapat mendominasi presentasi. Makanya kalau kita kepengen pakai equal width ya, kita mungkin bisa kita normalisasi dulu ya, supaya apa? Supaya rentang datanya ini lebih mengumpul lah ya, lebih ngumpul ya, lebih ngumpul, jadi lebih sempit gitu ya. Kemudian untuk yang kedua kita pakai equal depth. Equal depth ini pakai frekuensi partitioning. Jadi berdasarkan keseringan muncul suatu data, yaitu dengan membagi rentang data menjadi n interval, masing-masing berisi jumlah sampel yang kira-kira sama.
Nah, di sini keuntungannya penskalaan datanya bagus, kemudian mengelola atribut kategorikal bisa menjadi lebih rumit gitu. Tapi skala datanya bagus. Ya, jadi ada kelemahan dan kelebihan masing-masing ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk metode binning ya. Metode binning ini kita masih transformasi ya, pakai metode binning untuk smoothing. Nah, di sini kita dicontohkan. Nah, ini. Kalau yang tadi equal width kan nggak ada ya. Nah, nggak dicontohkan di sini, tapi kita contohkan di sini mulai dari equal depth atau equal frekuensi. Ya, ini kan. Nih. Di sini kita punya data ya, data harga dalam dolar mulai dari 4, 8, 9 dan seterusnya. Jadi di sini ada berapa data ini? 1 2 3 4 7 8 9 10. Iya, ini 10. 11 12. Ada 12 data. Nah, kalau kita ingin partition into equal frequent ya, keseringan munculnya sama, depth-nya sama, maka kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 bagaimanapun kondisi datanya. Nah, sehingga di sini deret angka ini kita bagi 4, 1 2 3 4 bagi ya, 1 2 3 4 bagi di sini. Terus sisanya 1 2 3 4. Nah, jadi kelompok lain. Sehingga menjadi sini. Jadi bin yang pertama, kelompok yang pertama itu adalah 4 8 9 15 ini ya, sama kan ya. 4 8 9 15. Bin yang kedua ini sama dengan yang ini. Bin yang ketiga itu sama dengan yang ini. Ya, ini bin 3. Gitu. Jadi ini untuk equal frequent atau equal depth ya. Kemudian kita bisa juga smoothing atau binning dengan metode Means ya, pakai rata-rata. Nah, jadi gampangnya yang hasilnya dari ini equal depth ini kita ambil nilai rata-ratanya. Yang di sini nilai rata-ratanya berapa, yang sini nilai rata-rata berapa, di sini nilai rata-ratanya berapa. Nah, terus dimasukkan ke masing-masing slot datanya. Jadi setiap data ini kan tadi kan 4, ini 8, 9, 15. Nah, semua data ini diganti dengan nilai Mean rata-rata. Sehingga untuk yang bin 1 rata-ratanya 9, bin 2 rata-ratanya 23, bin 3 rata-ratanya 29. Atau kita bisa menggunakan boundaries ya. Boundaries itu adalah batasan ya. Batasan. Jadi batas atas dan batas bawah ya. Jadi batas atas dan batas bawah. Nah, sehingga yang bin 1 batas atas, batas bawahnya itu minimal ya. Minimalnya berapa sampai maksimalnya berapa. Ya, sehingga batas 1 atau bin 1 minimalnya 4 ya. Terus yang ini batas atasnya 15. Kalau yang bin 2 batas terkecilnya 21, batas atasnya 25. Ya kan? Yang ini 26, yang ini 34. Gitu. Itu ini adalah contoh untuk metode binning data smoothing. Nah, kalau kita menggunakan selain menggunakan binning, selain menggunakan normalisasi, kita bisa gunakan ini ya, clustering. Nah, di sini contohnya adalah kita menggunakan algoritma K-means. Nah, K-means ya. Di sini misalkan ya, kalau kita bikin grafik ya, kita plot ya, kita bikin grafik plot sebaran data, itu bentuknya seperti ini. Ya kan? Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita batasin manual, oke, kita ambil nilai tengah-tengahnya ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita pakai frequent ya, equal frequent, jadi pakai binning yang nilai frekuensinya sama atau depth-nya sama ya, kita
datanya sebarannya seperti ini, kita baginya data seperti ini. Jadi di sini udah ada garisnya. Jadi sehingga apa? Ada data yang biru ini masuk ke sini, juga ada data yang biru juga ke sini. Jadi kalau yang di sini, kalau kita lihat yang kelompok yang di sini ya, ini datanya tidak terkelompok secara secara sempurna, karena kan ada yang masih ikut di kiri, ada yang masih ikut di kanan. Kalau yang biru muda sama kuning atau hijau ini beres dia. Yang ini juga masih bingung, ada yang masih ikut di kiri dan masih ikut di kanan. Sehingga kalau yang data yang di sebelah sini di kiri ini sebenarnya sama nggak sih dengan yang di kuning, data yang di sini sama nggak sih dengan yang di sini, ya kan? Ini kan jadi ambigu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan metode cluster, datanya ini akan terbagi atau terkelompok secara sempurna, ya. Sehingga yang biru ngelompok ke biru semua, yang biru muda ngelompok ke biru muda semua, yang kuning ngelompok ke kuning semua, yang merah ngelompok ke merah semua, ya. Jadi inilah bedanya antara binning, terutama di sini equal depth atau equal frekuensi, dibandingkan dengan K-mean cluster, ya. K-mean cluster ini menghasilkan hasil yang lebih baik, better result, ya. Ini. Nah, ada juga diskritisasi yang menggunakan klasifikasi dan analisa korelasi. Nah, kita fokus ke analisa korelasi, ya. Kalau klasifikasi bukan kita fokus ke korelasi, belum ya. Nah, kita bicarakan dulu yang klasifikasi. Nah, klasifikasi itu biasanya kita pakai apa? Kita biasanya pakai algoritma decision tree, ya. Nah, otomatis di sini datanya harus supervised, ya. Jadi datanya sudah diberikan label kelasnya, ya. Terus menggunakan entropi, ya, untuk menentukan bagaimana data itu di-split, ya. Nah, disinilah letak diskritisasi poinnya. Jadi membagi datanya, ya, mendiskritkan datanya itu ada di splitnya, di entropi. Nah, kalau kalian bingung apa sih entropi, kalian bisa lihat contoh perhitungan algoritma decision tree atau pohon keputusan di video yang sebelumnya, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, bahkan sebelum ditemukan entropi kita harus hitung dulu gain, ya. Nah, nanti silahkan kalian cek videonya. Nah, model klasifikasi ini dia konsepnya top down, teman-teman. Jadi dari atas, ya. Nah, dari atas, kalau kalian pernah main-main praktek di rapid manner kan muncul pola, ya. Jadi dari atas pecah ke bawah, ya, pecah bawah lagi dan seterusnya gitu, ya kan. Berarti kan dari atas ke bawah, ya. Itu. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita bisa juga gunakan korelasi, analisa korelasi. Contohnya kita bisa gunakan Chimers, kemudian diskritisasi berbasis X kuadrat, ya. Nah, ini data yang bisa digunakan umumnya yang supervised, jadi ada labelnya. Kemudian untuk kerjanya dia modelnya bottom up, ya, dari bawah, ya, ke atas, yaitu dengan cara menemukan tetangga interval terbaik. Nah, ini menemukan yang tetangga interval yang terbaik. Jadi yang paling mirip, ini interval yang paling mirip, yang memiliki distribusi yang paling mirip. Nah, ini ya, memiliki distribusi yang paling mirip. Dan di sini bisa digunakan secara rekursif sampai sampai kondisinya benar-benar didefinisikan berhenti. Nah, ini jadi bisa terus gitu sampai datanya benar-benar habis atau sampai benar-benar terhenti, gitu, ya. Nah, berikutnya tadi kan ada data transformation. Nah, sekarang ada data transformation dan data diskritisasi kan, ya, tadi, ya. Salah satu transformation tadi kan pakai nominal, terus diskritisasi pakai binning, pakai normalisasi dan seterusnya, ya kan. Nah, sekarang kita melangkah ke yang berikutnya, yaitu ada data integration, ya. Data integrasi ini menggabungkan data dari berbagai sumber data ke dalam penyimpanan yang koheren, ya, penyimpanan yang koheren, yang satu macam. Nah, skema integrasinya adalah dengan cara menggabungkan beberapa metadata dari berbagai sumber. Contohnya ada, misalkan ada dari tabel A itu ada customer ID, itu sama dengan tabel B fieldnya kolomnya
kas gitu dah ya, cus dash pager gitu ya, padahal sama gitu. Nah, karena kita menggabungkan beberapa metadata dari berbagai sumber, itu kita punya masalah dalam integrasi, yaitu identifikasi entitas, teman-teman. Kenapa? Karena mengidentifikasi entitas dunia nyata dari berbagai sumber data itu rumit ya. Contohnya, kalau kalian ketemu data misalkan Bill Clinton, ya kan? Bill Clinton itu apakah sama dengan William Clinton? Ya. Nah, padahal kita tahu orangnya sama. Nah, kalau kalian tidak kenal siapa Bill Clinton, siapa William Clinton, misalkan kita ambil tokoh masyarakat yang sekarang yang mungkin masih Anda kenal ya. Contohnya, nah misalkan contohnya ini ya, nah, misalkan Ustadz Abdul Somad. Nah misalkan ada yang bilang, ada yang datanya itu namanya Abdul Somad, ada yang datanya yaitu UAH. Nah, UAS ya, sorry, UAS. Nah, UAS. Nah, apakah UAS ini sama dengan Ustadz Abdul Somad? Ya kan? Nah, ini kan kita perlu tahu juga ya. Nah, masalahnya di dalam data ya, itu biasa ada yang menulis komplit seperti ini, ada yang menulis singkatan seperti ini, bahkan ada yang ditulis Abdul Somad atau ditulis Somad gitu aja ya. Jadi macam-macam. Jadi perkara nama itu sudah membuat kita bingung ya. Bukan bingung ya, membutuhkan effort yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi data, apakah data ini sama dengan yang terkait gitu loh ya. Itu. Kemudian untuk deteksi dan menyelesaikan konflik data. Nah, ini. Untuk deteksi dan menyelesaikan konflik data itu terjadi karena biasanya entitas di dunia nyata yang sama, nilai atribut dari sumber itu bisa berbeda-beda. Nah, seperti ini ya. Entitasnya sama, orangnya sama, tetapi nilainya beda. Ada yang Ustadz Abdul Somad, ada yang UAS, ada yang Abdul Somad, ada yang Somad gitu. Ya, berbeda-beda. Ya. Kemungkinan alasannya apa? Yaitu karena ya representasi setiap orang berbeda, skalanya berbeda dan seterusnya. Contohnya bisa metrik ya, metrik versus satuan Inggris, nah gitu. Ya itu permasalahan di data integration. Ya, lah terus biasanya kalau data integration, kalau kita nggak lihat ya, misalkan kalau kita nggak, misalkan ini dianggap berbeda, maka kita akan memasukkan data ya antara Bill Clinton, terus di bawahnya lagi kita masukkan lagi William Clinton. Padahal seharusnya cukup dimasukkan sekali, tapi orangnya sama. Kalau kita lihat namanya memang beda, tapi entitasnya sebenarnya sama, sehingga itu menyebabkan data redundant, ya, data ganda. Jadi datanya ini redundant, jadi berulang, ya, berulang atau ganda. Nah, ganda ini sering terjadi ketika menggabungkan multiple database, ya. Nah, caranya kita harus perhatikan, ya. Perhatikan apa? Yang pertama, identifikasi objek. Ya. Apakah atribut atau objek ini sama? Ya, mungkin saja cuman memiliki nama yang berbeda di database yang berbeda. Ini kita harus paham ini. Ya, atau jangan-jangan data turunan. Nah, satu atribut mungkin merupakan atribut turunan dari tabel lain. Misalkan pendapatan tahunan, ya, itu biasanya rancu dengan gaji. Nah, gaji, ya, gaji itu kan 12 bulan ya dalam satu tahun. Nah, pendapatan tahunan itu adalah gaji dikali 12, misalkan seperti itu. Nah, atribut redundant ini mungkin dapat dideteksi dengan analisa korelasi atau bisa juga menggunakan analisa kovarian. Nah, sebenarnya integrasi data yang cermat ya, jadi kita harus cermat, jadi kita harus mengamati ini, mengamati dari berbagai sumber ini dapat membantu mengurangi atau menghindari data redundant
ya, atau data yang tidak konsisten. Nah, serta meningkatkan kecepatan dan kualitas mining ya, proses mining gitu ya maksudnya. Nah, cuman ya itu ribet teman-teman ya. Ya, kembali lagi setiap proses, setiap metode itu ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Di sini komputasinya cepat, proses miningnya cepat, tapi persiapan datanya ribet. Gitu ya. Nah, ambil contoh kita menggunakan analisa korelasi. Korelasi itu apa sih? Jadi kalau korelasi ini kita mengukur ya, mengukur tingkat hubungan secara linear antar objek. Ya. Jadi misalkan kita mempunyai dua variabel yaitu ada X dan Y. Ya. Nah, di sini kita misalkan variabel X dan Y ini kalau kita grafikkan diagram Kartesius, yang namanya hubungan linear itu kan garis miring seperti ini ya. Ya, bisa naik, bisa turun atau bagaimana ya. Yang jelas seperti ini bentuknya. Jadi linear itu lurus, line ya, line lurus. Jadi kalau misalkan gini, Y kalau kita lihat grafiknya gini kan naik ke atas ya. Berarti apa? Semakin tinggi ini kan X, di sini Y. Nah, semakin tinggi nilai X, maka Y juga ikut naik ya kalau di sini. Nah, kalau kita garis ke sini kan, oh kalau X di sini ke sini, maka Y di sini. Kalau X ke sini, nah, maka Y-nya kemana? Ya ke Y-nya juga ikut naik dia. Nah, di sini. Nah, makanya di sini korelasi ini mengukur tingkat hubungan secara linear ya. Jadi kalau yang variabel pertama naik, variabel keduanya juga naik. Apa enggak gitu lah ya. Atau jangan-jangan variabel pertama naik, yang variabel kedua itu turun. Nah, berarti ya nggak linear, nggak ada hubungan linear dan seterusnya. Ya. Dan hubungan secara linear ini bukan berarti ya ini menunjukkan suatu hubungan sebab akibat ya. Bukan berarti seperti itu, cuman kita melihat hubungan secara linear aja ya. Di sini naik, maka di situ juga yang X naik, maka Y juga naik dan seterusnya. Jadi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Berikutnya yang kedua ada analisa kovarian. Ya. Nah, kalau analisa kovarian ini dalam ilmu statistik ini ada apa? Ukuran seberapa banyak antara dua variabel ini berubah bersama. Jadi kalau si X berubahnya sekian, maka si Y berubahnya juga sekian ya. Kalau seimbang ya, kalau berubahnya seimbang, maka di sini bentuk 45 derajat. Ya. Jadi itu kovariannya tinggi ya. Nih. Dengan kata lain, kovarian ini adalah kekuatan korelasi antara dua variabel. Nah, jadi kekuatan ya. Kalau misalkan di sini modelnya agak gepeng ya, jadi X-nya agak turun, berarti kan X-nya naik signifikan tapi Y-nya nggak signifikan. Nah, berarti kovariannya rendah. Atau modelnya tegak gini ya, berarti Y-nya signifikan, naiknya signifikan, naiknya banyak, tapi Y-nya sedikit. Nah, jadi kovariannya rendah. Jadi sekilas itu tentang korelasi dan kovarian ya. Untuk detail contoh perhitungan korelasi dan kovarian, nah nanti ya di video selanjutnya. Yang penting kita tahu dulu kita tahu dulu konsepnya seperti apa. Kesimpulannya adalah ya, mulai dari pre-processing pertama sampai yang kedua ini ya, yang terakhir. Kenapa sih kita melakukan pre-processing? Karena kita membutuhkan data yang berkualitas. Nah, data berkualitas itu dilihat dari apanya? Dari keakurasiannya, dari kekompletannya, kelengkapannya, dari konsistensinya, kemudian dari ketepatan waktunya, terus sumbernya bisa dipercaya enggak, terus kemudahan untuk dipresentasikan enggak, itu ya. Jadi untuk menempuh, karena di proses mining itu membutuhkan data yang berkualitas. Nah, data yang berkualitas itu bisa kita lakukan dengan menuju data berkualitas itu bisa kita lakukan dengan pakai ini. Pakai 2, 3, 4, 5. Ya, bisa pakai data cleaning. Kalau data cleaning itu di dalamnya ada menangani missing value atau missing data, kemudian menangani data noise atau menangani outlier atau pencilan,
atau kita bisa mengurangi jumlah datanya, data reduction, baik secara dimensi ya, jadi atributnya dihilangin, dikurangin ya, dan seterusnya, atau ada modifikasi atribut. Kemudian bisa juga jumlah datanya, jumlah tampilnya kita modifikasi ya, dikurangi secara jumlah ya. Berikutnya kita bisa juga gunakan yang barusan dijelaskan secara singkat, itu ada data transformation, bisa pakai ini ya, normalization ya, atau kita bisa gunakan diskritisasi juga ya. Nah, setelah kita lakukan proses ini 2 3 4, kita juga bisa karena mungkin terkait dengan data lain, kita bisa menggunakan data integration ya, dari berbagai sumber ya. Ini ya, dengan menggunakan apa? Menggunakan identifikasi problem, jadi entity identifikasi problem, jadi mendeteksi jadi entitas ini sama enggak sih ya. Kemudian kita bisa juga dengan mengurangi redundancy ya, jadi mengurangi data yang ganda, atau kita bisa juga gunakan untuk mendeteksi data yang tidak konsisten ya. Jadi itu tadi ya sekilas mengenai preprocessing secara sederhana. Dan ini adalah kesimpulan antara video 1 sampai video yang terakhir ini, yang kedua. Itu teman-teman, mungkin untuk materi berikutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.